Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Rosti Sialagan, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat. Topik kita pada hari ini menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan kita mempelajari teks laporan hasil observasi yang pertama, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, minggu yang lewat kita sudah mempelajari mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Maka pada hari ini kita akan mempelajari menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran. Dalam mempelajari laporan hasil observasi, kita akan mengetahui bagaimana pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam teks tersebut. Gagasan pokok atau yang disebut dengan pikiran pokok atau sama dengan ide pokok adalah hal pokok yang diungkapkan dalam suatu paragraf. Gagasan utama atau pokok pikiran merupakan pernyataan yang menjadi inti keseluruhan isi teks tersebut. Gagasan pokok terdapat pada kalimat topik yang biasanya terletak di awal dan di akhir. Paragraf deduktif itulah yang disebut gagasan pokok yang terdapat pada awal. Sedangkan paragraf induktif disebut gagasan pokok yang terdapat di akhir paragraf. Contoh teks yang bersifat deduktif yaitu membaca karya sastra dengan baik adalah upaya yang cukup tepat untuk mengenal sekaligus memahami bahasa Indonesia secara signifikan. Tentu saja dalam memahami bahasa itu tidak cukup dengan membaca. Hal itu harus pula dipraktikkan dengan cara melatih diri dan mengemukakan berbagai pendapatnya ke dalam bentuk tulisan. Jadi, yang menjadi pokok pikiran atau gagasan utama pada contoh tersebut adalah membaca karya sastra dengan baik. Contoh teks yang bersifat induktif adalah penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk tanaman dalam jangka waktu lama tidak lagi menyuburkan tanaman dan memberantas hama. Pestisida justru dapat mencemari lingkungan dan menjadikan tanah lebih keras sehingga perlu pengolahan dengan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, hindarilah penggunaan pestisida secara berlebihan. Nah, dari contoh ini yang menjadi pokok pikiran atau gagasan utama terdapat pada akhir paragraf, yaitu hindarilah penggunaan pestisida secara berlebihan. Jadi anak-anak, setelah kita mempelajari menyusun laporan hasil observasi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari laporan tersebut yaitu kita dapat menemukan pokok pikiran atau gagasan pokok dari laporan tersebut. Maka, untuk
untuk mendalami pemahamanmu dalam mempelajari menyusun laporan hasil observasi, maka ibu akan menugasi kalian untuk mengerjakan tugas di rumah tentang laporan hasil observasi yang berjudul Wayang dari buku paketmu halaman 9. Maka kerjakanlah itu untuk menemukan pokok-pokok pikiran atau gagasan pokok yang terdapat dalam teks laporan tersebut.